Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ranatullah, NIM 200301501079 dari kelas PJKRD. Kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya tentang kontrol motorik. Tubuh manusia merupakan satu sistem yang terdiri dari beberapa bagian. Setiap bagian saling terkait antara bagian yang satu dengan bagian lainnya. Kontrol motorik mengacu pada mekanisme kerja bagaimana informasi yang datang dari lingkungan disusun dan disampaikan ke otot, agar gerakan-gerakan yang dihasilkan sesuai dengan rencana dan dapat dilakukan secara efektif. Secara garis besar, pengontrolan gerak manusia dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kontrol tertutup dan kontrol terbuka. Kontrol tertutup adalah pengontrolan keadaan yang berlangsung di dalam sistem itu sendiri untuk selama beberapa waktu. Dalam pengontrolan sistem tertutup, umpan balik memiliki peran penting. Adams tahun 1976 menyatakan bahwa semua gerakan dapat dikontrol dengan cara yang sama. Umpan balik dari gerakan yang sedang dilakukan akan dibandingkan dengan gambaran sensori indera berdasarkan gerakan yang dilakukan pada masa lalu yang disimpan dalam memori. Berikut mekanisme kontrol tertutup, di mana pusat kontrol motorik menuju gerakan otot rangka melalui komando motorik, lalu terus menuju umpan balik, di mana umpan balik ini sangat berpengaruh. Mekanisme sistem kontrol tersebut di atas melibatkan beberapa elemen penting dalam sistem pengontrolan. Smith tahun 1988 menyebutkan elemen-elemen sistem pengontrolan tertutup tersebut meliputi 1. Mekanisme rujukan, 2. Tingkat eksekutif, 3. Tingkat efektor, dan 4. Lingkungan. Berikut gambaran hubungan kerja masing-masing elemen, di mana tujuan mekanisme rujukan, tingkat eksekutif, tingkat efektor, dan lingkungan tersusun. Dan input yaitu mekanisme rujukan, kesalahan, dan tingkat eksekutif. Tersusun juga kesalahan instruksi output, di mana itu akan terus terjadi umpan balik. Selanjutnya, kontrol terbuka. Pengontrolan motorik dengan sistem terbuka terjadi apabila instruksi yang terjadi disusun terlebih dahulu dan dilaksanakan tanpa memperhatikan efek yang terjadi terhadap lingkungan. Berikut mekanisme kontrol terbuka, di mana pusat kontrol motorik menuju gerakan otot rangka. Tidak seperti kontrol tertutup yang selalu terjadi umpan balik. Di kontrol terbuka ini hanya pusat kontrol motorik yang menuju gerakan otot rangka. Seperti pada sistem pengontrolan tertutup, dalam pengontrolan sistem terbuka juga memiliki elemen-elemen penting yang harus ada untuk melaksanakan kegiatan pengontrolan. Elemen-elemen tersebut meliputi elemen eksekutif dan efektor. Berikut gambaran hubungan kerja masing-masing elemen, di mana eksekutif menuju efektor melalui instruksi. Seperti pada sistem tertutup, dalam sistem terbuka elemen eksekutif dan efektor secara langsung berkaitan. Namun dalam sistem terbuka, umpan balik dan rujukan tidak ada. Elemen eksekutif diprogramkan untuk mengirimkan instruksi tertentu pada waktu tertentu ke elemen efektor, dan efektor melaksanakan perintah tersebut sesuai dengan perintah tanpa melakukan perubahan jika terjadi hal yang salah sekalipun. Adapun rangkumannya yaitu kontrol tertutup adalah pengontrolan keadaan yang berlangsung di dalam sistem itu sendiri untuk selama beberapa waktu. Dalam pengontrolan sistem tertutup, umpan balik memiliki peran penting. Pengontrolan motorik dengan sistem terbuka terjadi apabila instruksi yang terjadi disusun terlebih dahulu dan dilaksanakan tanpa memperhatikan efek yang terjadi terhadap lingkungan. Itulah penjelasan poin dari saya.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.